Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga kita masih dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan selama pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan di dalam Google Classroom terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, kita membahas mengenai protista dan juga protista mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Nah, adakah yang masih ingat protista itu ada apa aja sih? Nah, tepat sekali. Protista itu terdapat tiga, yaitu yang pertama ada protozoa, kemudian alga atau ganggang, dan yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Nah, setelah pertemuan kemarin kita membahas mengenai protista mirip hewan, maka sekarang kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan atau alga. Baik, langsung saja bisa dilihat pada gambar berikut ini. Adakah yang suka memakai masker? Nah, jadi apa sih spirulina itu? Kalian perlu tahu bahwa spirulina itu termasuk ke dalam alga, yaitu alga yang berwarna hijau biru. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai protista mirip tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini ialah peserta didik itu harus mampu menjelaskan ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan, kemudian harus mampu menjelaskan cara reproduksi dari protista mirip tumbuhan, dan harus mampu mengklasifikasikan golongan dari protista mirip tumbuhan. Baik, langsung saja, apa itu alga atau ganggang? Nah, jadi alga atau ganggang ini merupakan protista yang mempunyai sifat fotoautotrof, yaitu bisa membuat makanannya itu sendiri dengan cara fotosintesis. Perlu diingat, meskipun kelompok ini mempunyai klorofil dan juga dapat berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya, tetapi alga dan ganggang ini memiliki bentuk tubuh yang tidak sama dengan tumbuhan. Mengapa? Karena alga atau ganggang ini memiliki bentuk tubuh yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya. Nah, jadi alga atau ganggang ini hanya dikatakan mirip tumbuhan saja, bukan termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri dari alga atau ganggang. Yang pertama itu termasuk organisme eukariotik, yang artinya sudah memiliki membran inti. Kemudian berukuran mikroskopis, yang artinya hanya dapat dilihat oleh mikroskop saja. Dan juga ada yang berukuran makroskopis, yaitu bisa dilihat secara langsung. Kemudian ada juga yang memiliki klorofil dan juga pigmen fotosintetik. Adapun pigmen-pigmen tersebut ialah vicocyanin, yaitu berwarna biru, kemudian klorofil berwarna hijau, kemudian vicosantin yaitu warna coklat, kemudian vicoerythrin yaitu berwarna keemasan, dan xanthophyll yaitu berwarna kuning. Kemudian tubuhnya itu berupa talus. Kemudian termasuk uniseluler, yaitu bentuk benang atau pita, dan multiseluler dengan bentuk lembaran. Habitatnya itu di perairan, di tempat lembab, dan epifit, yaitu ada yang menempel di batu, tanah, lumpur, atau pasir. Ada juga yang menempel pada tumbuhan, dan ada juga yang menempel pada hewan. Kemudian reproduksinya itu secara seksual dan juga aseksual. Kemudian yang selanjutnya itu ada reproduksi dari ganggang atau alga. Nah, yang pertama itu ada reproduksi aseksual, yaitu ada pembelahan biner, di mana sel induk ganggang itu akan membelah menjadi dua bagian yang sama, dan nantinya itu akan menjadi ganggang yang baru, dan terjadi pada alga uniseluler. Kemudian yang selanjutnya itu ada fragmentasi filamen atau talus yang putus itu dapat tumbuh kembali menjadi ganggang baru yang terjadi pada alga multiseluler. Kemudian ada pembentukan spora. Nah, untuk yang seksualnya itu, yang pertama ada konjugasi, yaitu proses yang saling berdekatannya dua individu yang berbeda.
Kemudian yang selanjutnya itu ada klasifikasi dari alga. Yang pertama itu ada Euglenophyta, kemudian ada Chrysophyta yaitu ganggang keemasan, kemudian ada Pyrophyta yaitu ganggang api, kemudian ada Chlorophyta yaitu ganggang hijau, kemudian ada Phaeophyta yaitu ganggang coklat, dan ada Rhodophyta yaitu ganggang merah. Langsung saja yang pertama itu ada Euglenophyta. Adakah yang pernah melihat plankton? Salah satu penyusun plankton itu adalah Euglenophyta. Mengapa dinamakan Euglenophyta? Karena kelompok ini merupakan organisme yang mempunyai bintik mata atau stigma berwarna merah yang dapat menangkap cahaya dan juga kloroplas. Euglenophyta ini dikatakan sebagai alga yang mirip tumbuhan dan juga alga yang mirip hewan. Euglenophyta ini dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki klorofil A, klorofil B, dan juga karoten, sehingga dapat berfotosintesis. Sedangkan mengapa dikatakan mirip hewan? Karena memiliki flagel yang keluar dari selnya. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri dari Euglenophyta. Yang pertama, Euglenophyta ini bersifat autotrof, yaitu dapat dan membuat makanannya sendiri, dan juga ada yang heterotrof. Nah, kemudian Euglenophyta ini bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian berwarna hijau karena mengandung klorofil. Lalu selnya itu berbentuk opal memanjang, bersifat fototrofik yaitu dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian osmotrofik yaitu dapat makan dengan cara dipusi. Kemudian fagotrofik yaitu makan dengan cara menangkap makanannya. Dan cadangan makanannya itu berupa paramilum. Kemudian habitatnya itu pada umumnya di air tawar yang kaya akan bahan organik. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari Euglenophyta. Sel Euglenophyta ini berbentuk oval memanjang, tidak kaku, tidak mempunyai didik sel yang berisikan selulosa, tetapi memiliki lapisan penyokong membran sel dan protein berupa pelikel yang fleksibel atau lentur. Nah, dengan demikian dia itu dapat berubah-ubah bentuk dengan mudah. Pada bagian salah satu ujungnya itu terdapat mulut sel dan dari mulut sel itu tumbuh beberapa flagela dengan ukuran yang berbeda. Nah, flagel yang berukuran panjang itu digunakan untuk bergerak dan flagel lainnya itu berukuran pendek. Nah, Euglenophyta ini menunjukkan gerak fototaksis, yaitu gerak berpindah tempat menuju ke arah cahaya matahari. Kemudian yang selanjutnya itu ada reproduksi dari Euglenophyta, yaitu ada seksual dan juga ada aseksual. Untuk seksualnya itu ada adanya konjugasi atau penggabungan sel vegetatif yang pernah dijumpai pada beberapa euglenoid, tetapi belum pasti. Nah, kemudian ada juga autogami, yaitu penggabungan dua inti anakan dalam sel yang pernah dijumpai pada pakus. Selanjutnya itu ada secara aseksual, yaitu dengan pembelahan sel. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada alga Chrysophyta atau disebut juga dengan ganggang keemasan. Nah, warna keemasan itu disebabkan karena ganggang tersebut memiliki pigmen berupa karoten dan xanthopil yang jumlahnya itu dominan dibandingkan dengan klorofil A dan juga C, sehingga membuat sel plastidanya itu berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Nah, Chrysophyta ini digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu ada Xanthophyce atau ganggang hijau kuning yang mempunyai klorofil, xanthopil, contohnya itu Pausertia sp. Kemudian yang kedua itu Chrysophyce atau ganggang coklat keemasan yang mempunyai klorofil dan juga karoten. Contohnya itu pada Ocomonas dan Shinura. Kemudian ada Basilariopice, yaitu di atom banyak dijumpai di atas permukaan tanah basah seperti sawah, got, dan juga parit. Nah, tubuhnya itu uniseluler, ada yang berkoloni. Dinding selnya itu tersusun atas dua belahan, yaitu kotak dan tutup. Contohnya itu Navicula finularia. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari Chrysophyta. Yang pertama itu memiliki inti sel. Kemudian ada yang uniseluler yaitu bersel satu, dan ada pula yang multiseluler yaitu bersel banyak. Kemudian bersifat autotrof yaitu dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian sebagian besar Chrysophyta itu mempunyai flagela yaitu untuk bergerak, terutama yang memiliki dinding sel. Dan sebagian besar itu bersifat mikroskopis. Kemudian hidupnya itu soliter dan berkoloni. Pada habitatnya
Chrysophyta ini uh, di wilayah perairan seperti air tawar, air payau, maupun air laut. Dan ada juga yang hidup di darat, terutama di tempat-tempat yang basah. Kemudian selanjutnya itu ada struktur dari Chrysophyta. Yang pertama itu ada dinding sel. Pada umumnya tidak berdinding sel. Struktur selnya itu tidak mempunyai dinding selulosa dan membrannya itu menunjukkan kewujudan silika. Kemudian terdapat kloroplas pada Chrysophyta ini yang berwarna coklat keemasan. Kemudian ada ribosom yang terdapat pada permukaan luar. Pada Chrysophyta ini mempunyai alat gerak yang terdiri dari flagel dan jumlahnya itu tidak sama setiap marganya. Atau struktur dasar flagel pada alga itu mirip dengan flagel pada makhluk lainnya. Selanjutnya ada vakuola kontraktil dan ada badan Golgi yang terletak di antara inti dan kontraktil vakuola. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini dan kloroplas itu dihubungkan oleh membran kloroplas yang mana berhubungannya itu dengan pembungkus inti. Selanjutnya itu ada reproduksi dari ganggang keemasan ini, yaitu ada aseksual dan juga secara seksual. Yang pertama itu secara aseksual yang dilakukan dengan pembelahan zoospora. Kemudian yang kedua itu ada reproduksi secara seksual dengan cara oogami, yaitu dengan membentuk oogonia atau pembentuk gamet betina dan antaridia, yaitu pembentuk gamet jantan pada filamen yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada piropita atau ganggang api. Nah, mengapa sih piropita ini disebut sebagai ganggang api? Filum Phiropita ini disebut sebagai ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memandarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api. Nah, timbulnya warna merah itu karena pada protista ini banyak mengandung karotenoid. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari Phiropita. Nah, ciri-ciri yang pertama itu merupakan organisme uniseluler, bersifat motil atau aktif bergerak, kemudian memiliki flagella, yaitu bulu cambuk, kemudian memiliki sel dengan ciri khas, yaitu terdapat celah dan alur, serta di dalam sel itu terdapat plastida, kemudian bersifat autotrof dan juga ada yang bersifat heterotrof. Ada juga yang bersifat sebagai parasit. Nah, habitatnya itu hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang atau anemon laut, cacing pipih, dan juga kerang raksasa. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari Phiropita. Nah, pada dasarnya adalah organisme motil uniseluler dan berflagella 2, berwarna coklat keemasan, serta termasuk protista fotosintetik. Nah, yang pertama itu sel umumnya itu ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku yang terbuat dari selulosa yang tersusun aristik seperti pahatan. Selanjutnya itu ada reproduksi dari Phiropita. Nah, Phiropita ini melakukan reproduksinya itu hanya secara aseksual, yaitu dengan membelah diri. Tetapi kemudian yang selanjutnya itu ada Chlorophyta atau alga hijau. Ganggang hijau ini diberi nama berdasarkan kloroplasma yang berwarna hijau. Warna hijau itu ada karena pigmen yang dominannya itu adalah klorofil A dan juga klorofil D. Nah, di samping jenis pigmen yang lain yaitu karoten dan xanthofil, bentuk kloroplas pada ganggang hijau ini bermacam-macam. Ada yang seperti mangkuk, ada yang berbentuk spiral, dan juga ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari Chlorophyta. Yang pertama itu tubuhnya itu mengandung klorofil dan berwarna hijau. Kemudian memiliki inti sel yang bersifat eukariotik, telah memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Kemudian bersifat autotrof dan ada juga yang hidup soliter, ada juga yang hidup berkoloni. Habitatnya itu di air tawar ataupun di air laut, di tanah-tanah yang basah, namun ada juga yang di tempat kering. Kemudian ada struktur dari Chlorophyta. Struktur Chlorophyta ini mengandung kloroplas. Nah, dalam kloroplas itu terdapat dua pigmen, yaitu klorofil A dan juga klorofil B, yang bertanggung jawab untuk konversi sinar matahari menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya ada reproduksi dari Chlorophyta. Reproduksinya itu yaitu secara aseksual dan juga seksual. Secara aseksualnya itu terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah. Kemudian reproduksi seksualnya itu berlangsung dengan konjugasi, yaitu bersatunya zigospora. Kemudian yang selanjutnya itu ada Phaeophyta atau gagang coklat.
yang berbentuk seperti benang-benang atau lembaran, dan bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi dikarenakan memiliki organ tubuh yang menyerupai akar, batang, dan juga daun. Selanjutnya ada ciri-ciri dari Phaeophyta. Nah, yang pertama itu memiliki inti sel atau bersifat eukariotik, kemudian merupakan bersel banyak atau multiseluler, berbentuk lembaran, kemudian memiliki gelembung-gelembung udara, memiliki ukuran talusnya itu mikroskopis sampai yang makroskopis. Kemudian bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri, kemudian memiliki kloroflast. Hampir semua jenis Phaeophyta ini habitatnya itu di laut. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari Phaeophyta. Nah, talus itu pada umumnya telah mengalami diferensiasi menjadi alat bercabang-cabang atau berbentuk helaian yang bertangkai atau tidak bertangkai. Nah, struktur talusnya itu yang paling kompleks dapat dijumpai pada alga perang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada cara reproduksinya. Perkembangbiakan pada Phaeophyta ini dilakukan secara aseksual, yaitu vegetatif, dan seksual, yaitu secara generatif. Reproduksi aseksualnya itu dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Sedangkan pada perkembangbiakan seksualnya itu dilakukan dengan cara isogami, anisogami, dan juga oogami. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada Rhodophyta atau ganggang merah. Berbeda dengan film lainnya, film ini tidak mempunyai tahapan flagella. Eh, Anggota film ini mempunyai pigmen fotosintetik berupa phycobilin yang terdiri dari phycoerythrin yaitu pigmen merah, dan phycocyanin yaitu pigmen biru. Selain dua pigmen tersebut, Rhodophyta itu juga memiliki klorofil A dan klorofil B serta karotenoid. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri dari Rhodophyta, yaitu merupakan organisme eukariotik, yaitu mempunyai inti sel, kemudian sebagian besar itu multiseluler atau bersel banyak, dan umumnya itu berukuran makroskopis. Satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. Kemudian bersifat autotrof, kemudian bentuk talusnya itu berupa helaian atau berbentuk seperti pohon, dan sebagian besar alga itu hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil itu hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari Rhodophyta. Pada umumnya itu berwarna merah, tetapi warnanya itu bervariasi mulai dari merah ke coklat atau kadang-kadang hijau karena jumlahnya pada setiap pigmen. Nah, dinding selnya itu terdiri dari selulosa dan gabungan pektik seperti agar-agar, keraginan, dan juga fosferarin. Selanjutnya itu ada reproduksi dari Rhodophyta. Nah, ganggang merah ini dapat bereproduksi secara aseksual yaitu vegetatif, dan secara seksual yaitu generatif. Perkembangbiakan aseksualnya itu membentuk aplanospora, yaitu spora non motil atau tidak bergerak. Pada Rhodophyta, perkembangbiakan aseksualnya itu secara fragmentasi jarang terjadi. Kemudian perkembangbiakan seksualnya itu atau generatif terjadi secara oogami. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak mengerti ataupun jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa didiskusikan melalui WhatsApp grup yang telah tersedia. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang telah Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Nah, sekedar mengingatkan untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai protista mirip jamur dan peranan-peranan protista dalam kehidupan. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih kepada kalian yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.